Apakah kalian mempunyai penyanyi idola kalian? Jika punya, kalian pasti sangat ingin menyaksikan konser secara live dari mereka. Tapi jangan sampai kasus ini terjadi kepada kalian. Karena kasus yang gue akan bawakan hari ini berkaitan dengan konser yang cukup menyita mata publik dan ini terjadi baru-baru ini. Sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe supaya gue bisa bikin konten yang menarik lainnya. Langsung saja tanpa basa-basi, here is the story. 5 November 2021 merupakan tanggal di mana dunia berduka karena kehilangan 8 jiwa di salah satu konser yang diadakan di Astroworld Festival, yaitu di Houston. Di mana Travis Scott, yaitu suaminya Kylie Jenner, menjadi spotlight di konser tersebut. Travis Scott adalah seorang rapper yang cukup fenomenal karena diyakini menganut kepercayaan okultisme, yaitu kepercayaan terhadap ilmu sihir dan supranatural. Ketika Travis baru menginjakkan kakinya ke atas konser, terjadilah kericuhan di antara kerumunan penontonnya karena saking semangatnya menyambut sang bintang mereka gitu. Tapi naas, kejadian itu terjadi sangat cepat. Para penonton yang berada di bagian belakang dan tengah itu saling sikut-sikutan dan mendorong-dorong ke arah depan. Sehingga dampaknya orang-orang yang ada di bagian depan itu merasa tercekik karena himpitan dari tangan-tangan para penonton bagian belakang. Sehingga mengakibatkan mereka merasakan sesak nafas dan juga pusing. Disinilah awal kisah tragis konser itu terjadi. Dengan dimulainya kericuhan dari penonton bagian depan itu saling rebutan untuk keluar, di mana mereka itu saling menginjak satu sama lain. Dan juga terdengar teriakan histeris dari salah satu penonton bagian depan di mana temannya itu tidak bernafas. Dalam berita disebutkan setidaknya ada 20 korban yang pingsan di dalam acara tersebut. Dan ketika medis dari tim Astroworld itu sampai di TKP, mereka langsung melakukan CPR terhadap para penonton tersebut. Dan sayangnya, beberapa ada yang siuman dan beberapa itu denyut nadinya itu tidak berdenyut dan juga tidak bernafas. Sembari para medis melakukan CPR terhadap para penonton, salah seorang pemuda berteriak kepada Travis untuk menghentikan konsernya karena sudah tidak kondusif. Dan dijawab oleh Travis dengan, "Siapa yang menyuruhku berhenti?" Nah, yang buat gue gagal paham nih ya. Jadi pas itu Travis lagi berada di salah satu stage ya. Jadi stage-nya itu mirip tangga, jadi lumayan tinggi gitu kan. Nah, dia lagi performing some sort of robotic dance gitu kan di atas sana gitu kan. Terus masa sih dia nggak melihat kalau ada kerumunan yang sedang dibantu oleh tim medis gitu kan. Dan akhirnya si Travis udah mulai ngeh ketika melihat salah satu ambulan yang menghampiri para penonton yang berada di sekitaran samping depan barisan. Kemudian dia sempat kebingungan dan mengatakan, apa sih yang terjadi? Pas itu gue kira ya si Travis ini bakal menyudahi konsernya itu. Tapi setelah selang beberapa menit, si Travis itu melanjutkan penampilannya lagi tanpa keraguan. Dan selang 30 menit sebelum berakhirnya konser, beberapa kru dari Astroworld menghampiri si Travis dan pada saat itu juga Travis mengakhiri konsernya. Langsung party itu anak sama Drake ya kemarin pas setelah konser. Mereka party itu sampai pagi. Mungkin ini ya yang membuat panas kuping netizen. Sehingga Instagram si Travis ini dibanjiri dengan komen-komen barbar para netizen. Di mana netizen ngeblame kalau si Travis ini harusnya menghentikan pertunjukannya. Karena show-nya udah nggak kondusif gitu. Karena nih banyak yang janggal dari tingkah si Travis itu. Netizen juga mencoba untuk membuat beberapa konspirasi tentang sang penyanyi itu. Dan yang baru viral nih, baru-baru ini nih, TikTok baru saja meremove salah satu konspirasi yang cukup kontroversial, yaitu the death at Travis Scott Astroworld Festival were a blood sacrifice. Yang berarti,
kematian yang ada di konser Travis Scott itu merupakan sebuah penumbalan. Selain itu, menurut netizen ya, konspirasi ini didukung oleh beberapa bukti berupa atribut-atribut yang dipakai pada saat konser kemarin. Yaitu contohnya itu bentuk panggungnya itu menyerupai bara api yang mengelilingi, atau biasa disebut dengan Hell's of Gate. Dan juga replika kepala Travis yang lagi buka mulut disebut dengan istilah Mouth of Hell, atau mulut neraka. Dan netizen juga mengatakan bahwa replika ini sangat mirip dengan lukisan Chris in Limbo. Terakhir ini lumayan dibahas di media sosial ya, di mana posternya konser Travis itu berisikan 8 orang di dalam frame posternya. Dan dikaitkan dengan meninggalnya 8 korban di acaranya itu. Kemudian selang beberapa hari setelah insiden tersebut, Travis tidak memberikan klarifikasi apapun di media sosialnya. Mungkin karena udah bosen ya diserang sama netizen gitu kan. Nah, si Travis akhirnya membuat video klarifikasi di Instagramnya. I just want to send out prayers to the ones that was lost last night. We're actually working right now to identify the families so we can help assist them through this tough time. You know, my fans really mean the world to me, and I always just really want to leave them with a positive experience. And anytime I can make out, anything that's going on, I stop the show and, help them get the help they need, I could just never imagine the severity of the situation. We've been working closely with everyone to just try to get to the bottom of this. The City of Houston, HPD, Fire Department, everyone to, help us figure this out. So if you have any information, please just contact your local authorities. Everybody continue to just keep your prayers. I mean, I'm honestly just devastated, and I could never imagine anything like this just happening. I'm gonna do everything I can to keep you guys updated and just keep you guys informed on what's going on. Love you all. Mengatakan bahwa dia sangat berduka dan berjanji akan membayar semua tanggungan dari para korban yang ada di insiden kemarin. Bukannya dibanjiri dengan komen-komen positif dari netizen, Travis malah dihujat lagi sama netizen karena pas dia bikin video itu raut wajahnya itu kayak terpaksa gitu untuk membuat video klarifikasinya itu. Tapi yang terpenting si Travis sudah mengeluarkan statement bahwa dia akan bertanggung jawab dengan semua insiden kemarin, which is it's good. Kecelakaan adalah sesuatu yang tidak bisa kita prediksi. Tapi alangkah lebih baiknya jika setiap perjalanan dan pekerjaan kita selalu berdoa dan berhati-hati. Jangan lupa like dan subscribe-nya kalau kalian menyukai video ini. See you guys in another video. Bye.